Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Strada, Prodi HKI kelas 2B. Saya akan menerangkan resumen saya, yaitu dari kelompok 13, 7, dan 1. Yang pertama yaitu studi singkat seputar mazhab, seputar 4 mazhab. Pengertian mazhab. Mazhab bahasa Arab itu mazhab adalah istilah dari bahasa Arab yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati suatu yang menjadi tujuan seseorang, baik konkret maupun abstrak. Sesuatu yang dikatakan mazhab bagi seseorang yang cara atau jalan tersebut menjadi ciri-ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama Islam yang dan penelitian kemudian yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman. Yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Contoh-contoh imam contoh-contoh imam mazhab. Salah satu Abdul bin Abbas. Abdul Muthalib, bahasa Arab itu terkenal dengan Ibnu Abbas. 3 tahun sebelum hijrah, 68 Hijriah sampai 687. Putra Abbas Abdul Muthalib di keponakan Nabi Muhammad SAW, dan Iman Alias merupakan seseorang sahabat Nabi SAW dan penolong 3 imam pertama Syiah. Meskipun Ibnu Abbas percaya bahwa Imam Alias berhak untuk menduduki kekhalifahan setelah Nabi SAW, namun ia juga namun ia juga bekerja sama dengan 3 khalifah. Ia hadir di perang Jamal, perang Siffin, dan perang Nahrawan. Sebagai orang yang berada di pihak Imam Alias, ia mengaku jabatan sebagai gubernur Basrah atas perintah Imam Alias. Dan ada juga kitab tafsir Ibnu Abbas. Setelah berakhir kali-kali dicetak, ia juga termasuk nenek moyang dari Khalifah Abbasiyah. Berikut adalah karya-karya Ibnu Abbas. Tanwir al-Mikbas min Tafsir Ibnu Abbas Firus Abdadi. Penulis kamus tafsir ini ditulis dalam 4 jilid yang diambil dari tafsir Tahabari dan berdasarkan riwayat-riwayat Ibnu Abbas. Kitab ini pada awalnya diterbitkan di Bombay dan kemudian dicetak di Bolak, Mesir. Tafsir Ibnu Abbas. Isa bin Maimun meriwayatkan dari Abu Nujah dan Abu Nujah dan Hamin bin Qais meriwayatkan dari Mujahid. Tafsir Julad Abdul Aziz Juludi mengumpulkan tafsir dari riwayat-riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas. Di antara riwayat-riwayat sejarah terbentuk gaya penafsiran Al-Quran yang disandarkan kepada Ibnu Abbas. Di antara murid-muridnya adalah Mujahid. Ikrimah, Mullah bin Abbas, Said bin Jubair, Atta bin Yasir. Dan itu adalah contoh dari 4 mazhab, dari imam 4 mazhab. Sekarang akan saya menjelaskan dari kelompok 7 tentang. Dan kedua, saya akan menjelaskan tentang makalah dari makalah 7. Kelompok 7. Enggak salah pun. Kondisi politik pada masa 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Diuraikan dalam as-sahihan bahwa sesuatu hari Rasulullah berbicara kepada para sahabatnya di atas mimbar, sungguhnya ada seseorang hamba yang diberi pilihan oleh Allah antara kenikmatan dunia ataupun hidup pada sisinya, dan ia memilih untuk hidup pada sisinya. Abu Bakar memahami maksud ucapan tersebut. Lalu ia berkata, kami menembus dengannya muka bumi.
menembus Belajar ngapal serada iya kata biasa. Maka tidak memahami maksud ucapan tersebut kecuali setelah Allah memilih bila beliau untuk kembali kepada sisinya. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, persebaran Islam semakin luas. Banyak terjadi penaklukan di beberapa negara seperti Syam dan Irak. Pada masa Khalifah Abu Bakar, banyak permasalahan baru yang timbul dan belum pernah terjadi pada saat Rasulullah masih hidup, diantaranya satu, gerakan nabi palsu. Setelah meninggalnya Rasulullah, banyak orang yang mengaku sebagai nabi, diantaranya Al-Aswad Al-Insi dan Yaman Musalama Al-Khazab dari Bani Hanifah, Tohlaha dan Bani Asad, dan saja dari Bani Tamim. Abu Bakar beserta kaum muslimin berusaha memerangi para nabi palsu. Contoh keduanya adalah penolakan dalam membayar zakat. Setelah meninggalnya Rasulullah, bagian kaum muslimin mulai enggan membayar zakat. Itu masuk ini lah. Karena mereka menganggap bahwa zakat hanya ditunaikan saat Rasulullah masih hidup. Abu Bakar hendak memberantas mereka, namun Umar bin Khattab menolaknya karena mereka masih termasuk kaum muslimin yang juga mengucapkan syahadat dan melaksanakan semua rukun Islam kecuali zakat. Namun Abu Bakar menolak bahwasanya semua orang yang memisahkan antara sholat zakat maka harus diperangi. Lalu Abu Bakar mengutus Khalid dan Walid untuk memerintasi mereka. Abu Bakar menjabat sebagai pimpinan kaum muslimin selama 2 tahun, lebih 100 hari. Beliau meninggalkan pada 8 Jumadil Akhir 13 Hijriah. Pada masa pemerintah Umar bin Khattab, kaum muslimin mengalami kejayaan daerah kekuasaan Islam yang semakin luas. Namun permasalahan baru tetap muncul dikarenakan semakin luasnya daerah kekuasaan Islam, maka semakin banyak pola permasalahan kepemimpinan ataupun permasalahan dalam pemujaran tentara, diantara misalnya koordinasi pengiriman pasukan karena semakin meluasnya daerah kekuasaan Islam. B. Pengaturan pasukan perang yang semakin banyak. C. Aturan hukum di negara yang baru ditalurkan. D. Belum tersebarnya para sahabat karena kebanyakan dari mereka masih bermukim di Madinah. Di tengah keadaan kaum muslimin yang sedang membaik, Allah mengambil Umar bin Khattab di saat beliau sholat melalui tokoh munafik yang bernama Abdullah. Adapun masa pemerintah Umar bin Khattab adalah 20 tahun 6 bulan 5 hari saat umur beliau 63 tahun. Dan saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dari kelompok 1. B. Al-Quran. Alkitab adalah Al-Quran Al-Karim. Keduanya merupakan kata sinonim para ulama dan berbeda-beda pendapat dalam mendefinisikan Al-Quran. Setiap definisi memiliki ciri dan istilah sendiri sesuai dengan gaya ulama dalam menjelaskan definisi Al-Quran. Para ulama dari berbagai definisi ilmu Islam ikut andil dalam mendefinisikan seperti ulama kalam, akidah, balaghah, tafsir, dan usul fikih. Setiap orang memberikan ciri tersendiri dalam mengartikan Al-Quran sesuai dengan bidang ilmu yang menjadi bidang kajiannya. Ada beberapa definisi yang disebutkan oleh ulama usul. Yang paling masyhur adalah kalam Allah, bahasa Arab yang diturunkan kepada Rasulullah, yang dinilai ibadah membacanya, yang menentang untuk membuat tandingan surah terpendek. Dirinya diawali dengan surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas.
tasri pada masa Nabi Muhammad tersebut masa pembentukan hukum al-insa wa al-takwin. Karena pada masa beliau inilah mulai tumbuh dan terbentuknya hukum Islam, yaitu tepatnya ketika Nabi hijrah ke Madinah dan menetap di sana selama 10 tahun. Di tangan wahyu semua maupun sunnah Nabi yang berbimbing dengan wahyu, semua hukum dan keputusannya didasarkan oleh masa di sangat menentukan perkembangan hukum di keputusan hukum. Sumber atau kekuasaan tasri pada periode dipegang di Rasulullah sendiri dan tidak seorang pun yang boleh menentukan hukum suatu masalah baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Dengan adanya Rasulullah di tengah-tengah mereka serta dengan mudahnya mereka mengembalikan setiap masalah kepada beliau, maka tidak seorang pun dari mereka berani berfatwa dengan hasil istihad sendiri. Adapun keistimewaan Al-Quran diantaranya sebagai berikut. 1. Diturunkannya dengan bahasa Arab yang berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab yang tidak berbahasa Arab sama sekali. Allah berfirman dalam Quran surat Asy-Syu'ara 26 sampai 192 sampai dengan 195. 2. Al-Quran diturunkan sebagai wahyu dari Allah kepada Rasulnya Muhammad dengan lafal dengan maknanya secara bersamaan. Oleh karena itu setiap hadis Nabi atau hanya berupa makna, sedangkan lafalnya Rasulullah demikian terjemah Al-Quran, dan tidak dikatakan sebagai Al-Quran, tidak dapat ditetapkan baginya seperti kedudukan Al-Quran. Hukumnya sama dengan tafsir Al-Quran yang tidak dapat dijadikan sebagai sandaran dalam menggali hukum sa'i. 3. Al-Quran disampaikan kepada kita secara mutawatir dengan syarat ditulis dari sisi Rasulullah sampai hari ini sehingga keasliannya terjaga secara yakin, tiada penyimpangan, perubahan atau penggantian. Allah berfirman pada surat Al-Hajj 15:9. 4. Membacanya bernilai ibadah baik ketika salat atau yang lain, seperti disampaikan oleh baginda Rasulullah bahwa Allah memberi ganjaran kepada pembaca. Baca Al-Quran setiap huruf 10 kebaikan. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.